Halo, perkenalkan nama saya Putri Cynthia Putri Astina. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, jurusan Magister Manajemen. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali mengenai proposal yang telah teman saya presentasikan pada minggu lalu yang berjudul Hubungan Intensitas Membaca Buku Terhadap Pemahaman Materi pada mahasiswa dengan peran kejenuhan sebagai variabel mediasi dan workload sebagai variabel moderasi. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai latar belakang. Baik, untuk latar belakang dari proposal teman saya ini berisikan tentang bagaimana pengaruh antara intensitas membaca buku, workload, kejenuhan, dan pemahaman materi dalam keberhasilan akademik mahasiswa. Nah, intensitas membaca ini memiliki peran yang sangat penting dalam memahami materi dan mengembangkan kemampuan analitis serta meningkatkan motivasi intrinsik pada gilirannya mendukung kualitas belajar mahasiswa. Namun, workload yang tinggi atau beban kerja yang tinggi dapat menghambat kegiatan membaca buku ini dengan mengurangi fokus dan efisiensi kognitif dari mahasiswa itu sendiri, meskipun mereka memiliki intensitas membaca yang tinggi. Nah, workload ini atau beban kerja ini berfungsi sebagai moderasi yang menghubungkan intensitas membaca dengan pemahaman materi. Selain itu, uh, pada proposal ini juga membahas mengenai variabel kejenuhan atau burnout yang sering terjadi akibat beban kerja yang tinggi dan berat sehingga memperburuk atau memberikan efek negatif dengan menurunkan motivasi dan kemampuan belajar dari mahasiswa. Nah, kejenuhan di sini bertindak sebagai mediator atau variabel intervening yang mempengaruhi seberapa efektif workload ini dapat mempengaruhi pemahaman materi, sehingga pemahaman materi ini yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang merupakan indikator utama keberhasilan akademik mahasiswa. Akan tetapi, faktor-faktor eksternal seperti workload, kejenuhan, dan intensitas membaca harus dikelola dengan baik agar pemahaman materi dapat tercapai secara optimal apabila mahasiswa menerapkan intensitas membaca buku yang dijalankan dengan rutin seperti itu. Nah, dari latar belakang tersebut, terciptalah 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah, apakah intensitas membaca buku berpengaruh negatif terhadap pemahaman materi pada mahasiswa? Yang kedua, apakah intensitas membaca buku berpengaruh positif terhadap kejenuhan pada mahasiswa? Yang ketiga, apakah kejenuhan berpengaruh negatif terhadap pemahaman materi pada mahasiswa? Yang keempat, apakah terdapat peran kejenuhan sebagai variabel mediasi pada pengaruh intensitas baca buku terhadap pemahaman materi pada mahasiswa? Dan yang kelima atau yang terakhir adalah apakah terdapat peran workload atau beban kerja sebagai variabel moderasi pada pengaruh intensitas baca buku terhadap pemahaman materi? Untuk memahami lebih lanjut, saya akan menampilkan mengenai kerangka konseptual dari proposal teman saya ini. Baik, ini adalah kerangka konseptual dari proposal teman saya. Dapat dilihat terdapat 4 variabel yang akan kita uji pada penelitian ini. Ada variabel utamanya yakni variabel dependennya yakni pemahaman materi. Lalu ada variabel independennya yakni intensitas baca buku. Variabel kejenuhan yang berfungsi sebagai variabel mediasi pada proposal ini, dan workout atau beban kerja akan berperan sebagai variabel moderasi pada penelitian ini. Nah, dapat kita lihat dari kerangka konseptual ini, terdapat 5 hipotesis yang akan menjawab 5 rumusan masalah yang telah saya jelaskan sebelumnya. Hipotesis pertama yakni intensitas membaca buku memiliki pengaruh negatif terhadap pemahaman materi. Pengaruh negatif di sini berarti semakin tinggi intensitas baca buku pada mahasiswa, maka pemahaman materinya semakin rendah atau mahasiswa semakin tidak paham akan materi yang ia pelajari karena mungkin buku atau intensitas pembacaan bukunya terlalu tinggi atau terlalu banyak. Jadi ada unsur kejenuhan
yang saya gunakan sebagai variabel mediasi pada proposal ini. Jadi untuk hipotesis keduanya dapat dilihat pada kerangka konseptual, yakni intensitas membaca buku memiliki pengaruh positif terhadap kejenuhan. Artinya, semakin tinggi intensitas baca buku pada mahasiswa, maka tingkat kejenuhan mahasiswa tersebut juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Lalu ada juga hipotesis ketiga, yakni dari variabel kejenuhan ini memiliki pengaruh negatif terhadap pemahaman materi. Artinya, semakin tinggi kejenuhan dari diri mahasiswa akan materi tersebut, maka semakin tidak paham mahasiswa tersebut akan materi yang ia pelajari, seperti itu. Apabila kejenuhannya rendah, maka pemahaman materi dari mahasiswa juga akan meningkat. Jadi, pengaruh negatif ini adalah pengaruh berbanding terbalik, seperti itu. Selanjutnya adalah hipotesis keempat. Hipotesis keempat ini membahas peran mediasi dari kejenuhan yang mempengaruhi pengaruh intensitas membaca buku terhadap pemahaman materi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi pada proposal ini akan mencoba untuk menguji apakah variabel kejenuhan ini dapat berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pengaruh intensitas baca buku terhadap pemahaman materi, seperti itu. Nah, selain itu, hipotesis kelima juga ada variabel workload atau beban kerja. Beban kerja yang dimaksud di sini adalah beban kerja seorang mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan dengan sambil bekerja, seperti itu. Jadi selain ada beban tugas, beban pembelajaran saat perkuliahan, mahasiswa juga memiliki beban lain di luar itu, yakni beban pekerjaan dan tugas-tugas yang mereka dapatkan dalam pekerjaan mereka, seperti itu. Jadi dalam proposal ini akan menguji apakah si variabel workload ini akan melemahkan atau menguatkan hubungan negatif antara intensitas baca buku terhadap pemahaman materi. Jadi apabila beban kerjanya semakin tinggi, maka kemungkinan si variabel workload ini akan memperkuat pengaruh negatif dari si intensitas membaca buku terhadap pemahaman materi. Baik, dari kerangka konseptual ini dapat kita lihat terdapat 5 hipotesis yang akan menjadi dugaan sementara pada proposal kali ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi operasional variabel dari keempat variabel yang digunakan dalam proposal kali ini. Jadi variabel utama atau variabel dependen yang digunakan dalam proposal ini adalah pemahaman materi. Nah, apa sih itu pemahaman materi? Pemahaman materi adalah proses kognitif yang mencakup kemampuan individu untuk menginterpretasikan, mengelompokkan, menjelaskan, serta menerapkan informasi yang dipelajari. Proses ini terkait erat dengan taksonomi Bloom yang dikembangkan kembali mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, pemahaman materi ini juga tidak hanya melibatkan aspek intelektual, tetapi juga afektif seperti keterlibatan emosional dan bagaimana sikap serta yang berperan dalam pembentukan sikap positif terhadap pembelajaran. Jadi dimensi psikomotor dalam pemahaman materi ini adalah konteks kemampuan untuk menerapkan materi melalui tindakan nyata. Adapun 3 dimensi yang akan dibahas pada variabel kali ini adalah dimensi kognitif, dimensi afektif, dan dimensi psikomotor. Dimensi kognitifnya yakni mengacu pada proses mental dalam memahami materi termasuk mengingat dan memahami. Dimensi afektifnya adalah menilai sikap, tanggung jawab, dan disiplin terhadap pembelajaran termasuk sikap bagaimana mahasiswa itu dapat disiplin dan tanggung jawab atas tugasnya sebagai mahasiswa. Yang terakhir adalah dimensi psikomotor atau kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam praktik nyata seperti keterampilan dalam eksperimen atau proyek. Nah, dari 3 dimensi tersebut terdapat 5 indikator yang akan
dijadikan acuan untuk pemaparan kuesioner, yakni yang pertama dalam dimensi kognitifnya yakni kemampuan mengingat materi dan kemampuan memahami materi. Sedangkan untuk indikator dimensi afektifnya ada sikap bertanggung jawab dan sikap disiplin, serta pada dimensi psikomotornya ada keterampilan praktis. Adapun pernyataan yang akan saya gunakan dalam menjelaskan indikator pada variabel pemahaman materi yang ini, yang pertama adalah di dimensi kognitifnya ada indikator kemampuan mengingat materi. Jadi pernyataan yang akan saya gunakan adalah saya merasa dapat mengingat kembali materi kuliah dengan baik saat ujian atau diskusi kelas. Yang kedua adalah kemampuan memahami materi. Dengan pernyataan saya merasa materi yang diajarkan dapat saya pahami dengan mudah meskipun cukup kompleks. Yang kedua adalah dimensi afektif dengan indikator sikap bertanggung jawab dan pernyataan kuesionernya yakni saya menganggap penting untuk selalu memahami setiap materi yang diberikan dalam perkuliahan. Lalu sikap kedisiplinan akan diwakili dengan pernyataan saya disiplin dalam membaca materi kuliah sebelum dan setelah perkuliahan. Dan untuk dimensi psikomotor dengan indikator keterampilan praktis akan diwakilkan dengan pernyataan saya mampu mengaplikasikan materi yang dipelajari dalam situasi praktis atau tugas kuliah. Selanjutnya adalah variabel independen. Pada proposal ini, variabel independen yang digunakan adalah intensitas baca buku. Nah, intensitas baca buku ini merujuk pada tingkat frekuensi dan durasi yang dihabiskan oleh seseorang untuk membaca buku, baik itu terkait dengan pendidikan atau pengetahuan umum. Nah, intensitas baca buku ini merujuk pada keterlibatan individu dalam aktivitas membaca yang diukur melalui 3 dimensi utama, yaitu frekuensi membaca, durasi membaca, dan volume atau jumlah bacaan yang diselesaikan selama jangka waktu tertentu. Nah, intensitas baca buku ini dapat didefinisikan sebagai tingkat keteraturan seseorang dalam membaca yang dilihat dari aspek frekuensi membaca dalam satuan waktu tertentu, durasi waktu yang dihabiskan setiap sesi membaca, serta total jumlah buku atau materi bacaan yang telah dikonsumsi. Nah, dari pengertian-pengertian tadi, jadi dimensi dari variabel independen intensitas membaca buku ini terdapat 3, yakni frekuensi, durasi membaca, dan jumlah bacaan. Dari ketiga dimensi ini diturunkanlah 5 indikator. Dari dimensi frekuensi terdapat 3 indikator, yakni frekuensi harian, dan frekuensi mingguan. Maksud saya 2 indikator. Selanjutnya adalah durasi membaca, menurunkan 1 indikator, yakni waktu membaca sehari, dan jumlah bacaan terdapat 2 indikator yang mewakili, yakni jumlah buku yang dibaca dalam sebulan, serta jenis buku yang paling sering dibaca. Untuk pernyataan pada kuesioner yang akan mewakilkan indikator ini, yang pertama adalah indikator frekuensi harian akan diwakilkan oleh saya rutin membaca buku setiap hari sebagai bagian dari aktivitas harian saya. Untuk frekuensi mingguan akan diwakilkan oleh pernyataan saya membaca buku setidaknya 5 kali dalam seminggu. Dan untuk indikator waktu membaca dari dimensi durasi membaca akan diwakilkan dengan pernyataan saya sering membaca buku selama 1 jam atau lebih dalam 1 hari. Untuk dimensi jumlah bacaan terdapat 2 indikator yang mewakilkan. Yang pertama, jumlah buku dibaca dalam sebulan akan diwakilkan dengan pernyataan dalam sebulan saya bisa menyelesaikan lebih dari 3 buku. Sedangkan untuk indikator jenis buku yang paling sering dibaca akan diwakilkan dengan pernyataan buku yang saya baca sebagian besar adalah buku non-fiksi seperti buku akademik atau referensi. Seperti itu. Selanjutnya adalah variabel mediasi. Nah, untuk yang belum tahu mungkin sedikit saya jelaskan apa sih variabel mediasi itu. Jadi, variabel mediasi atau variabel yang sering kita kenal dengan variabel intervening ini merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan langsung antara variabel dependen dengan variabel independen sehingga membuat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen ini menjadi tidak langsung. Jadi, variabel mediasi yang digunakan pada proposal ini adalah variabel kejenuhan. Kejenuhan ini merujuk pada perasaan kelelahan mental dan fisik yang terjadi akibat keterlibatan yang terus-menerus dalam aktivitas yang monoton. Nah, kejenuhan ini merupakan sensasi kebosanan yang disebabkan oleh sesuatu yang terus kita lakukan berulang-ulang kali. Jadi, kejenuhan ini dapat
memediasi hubungan antara intensitas membaca buku dan pemahaman materi dengan mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk fokus, mempertahankan motivasi, dan memproses informasi secara efektif. Pada variabel mediasi kejenuhan ini terdapat 3 dimensi, yakni kelelahan mental, kelelahan fisik, dan monotonitas aktivitas. Dari ketiga dimensi ini, pada dimensi pertama, kelelahan mental memiliki 2 indikator yang mewakili, yakni kesulitan berkonsentrasi yang diwakilkan dengan pernyataan saya merasa sulit untuk fokus pada materi yang sedang saya pelajari, dan indikator perasaan cemas saat belajar yang diwakilkan dengan pernyataan saya merasa tertekan dan cemas ketika mencoba memahami materi yang sulit. Lalu untuk dimensi kedua, yakni kelelahan fisik. Kelelahan fisik ini memiliki 2 indikator. Yang pertama adalah rasa lelah setelah aktivitas fisik yang diwakilkan dengan pernyataan aktivitas fisik yang saya lakukan selama perkuliahan membuat saya merasa kelelahan yang berkepanjangan. Dan yang kedua adalah kesulitan melakukan aktivitas fisik sehari-hari yang diwakilkan dengan pernyataan saya merasa tubuh saya cepat kelelahan setelah melakukan kegiatan fisik sehari-hari. Nah, untuk dimensi yang ketiga, yakni monotonitas aktivitas, diwakilkan oleh 3 indikator. Indikator yang pertama adalah bosan terhadap rutinitas belajar, yang diwakilkan dengan pernyataan rutinitas belajar yang monoton membuat saya merasa jenuh dan tidak tertarik lagi terhadap pembelajaran. Yang kedua adalah ketidakberdayaan menemukan cara baru dalam belajar. Nah, pada indikator ini akan diwakilkan dengan pernyataan saya merasa kesulitan untuk menemukan metode baru yang dapat membantu saya belajar dengan lebih efektif. Lalu yang ketiga adalah perasaan tidak ada kemajuan dalam pembelajaran yang akan diwakilkan dengan pernyataan saya merasa tidak ada kemajuan yang signifikan dalam pemahaman saya terhadap materi yang saya pelajari. Baik, seperti itu penjelasan saya mengenai variabel mediasi selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah variabel moderasi. Jadi variabel moderasi ini merupakan variabel yang memiliki efek kontingensi yang kuat antara hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Jadi variabel moderasi ini akan kita lihat apakah dia menguatkan atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Jadi untuk variabel moderasi pada proposal ini akan menggunakan variabel moderasi workload atau beban kerja. Nah, jadi workload ini merupakan sebuah proses atau kegiatan yang terlalu banyak dan dapat menyebabkan ketegangan dalam diri seseorang. Beban kerja atau workload ini secara operasional didefinisikan sebagai faktor tuntutan tugas ataupun upaya dalam pelaksanaan kerja. Jadi workload ini merupakan konsep multidimensi yang mengukur pengaruh kumulatif dari beban fisik, beban mental, dan keterbatasan waktu yang dirasakan seseorang selama menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, ketiga dimensi tersebut saling terkait dalam mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan kerja. Workload ini dapat memoderasi hubungan antara intensitas dan membaca buku dengan pemahaman materi ini melalui pengaruhnya terhadap alokasi waktu, tingkat stres, dan kompleksitas tugas pada pekerjaan mahasiswa di luar kampus. Jadi dari pemaparan saya tadi terdapat 3 dimensi dalam variabel moderasi ini, yakni yang pertama adalah dimensi beban fisik yang diturunkan menjadi 3 indikator. Yang indikator pertama adalah frekuensi aktivitas fisik yang diwakilkan dengan pernyataan saya melakukan aktivitas fisik yang memerlukan tenaga setiap hari dalam pekerjaan saya. Yang kedua adalah intensitas aktivitas fisik yang diwakilkan dengan pernyataan saya merasa aktivitas fisik yang saya lakukan dalam pekerjaan cukup menguras energi saya karena jadwal yang padat. Lalu yang terakhir adalah indikator durasi aktivitas fisik yang dinyatakan dengan pernyataan saya sering menghabiskan waktu minimal 7 jam dalam pekerjaan saya meskipun saya juga harus mengerjakan tugas kuliah, seperti itu. Untuk dimensi yang kedua adalah dimensi beban mental yang diturunkan menjadi 2 indikator, yakni kompleksitas tugas yang diwakilkan dengan pernyataan saya merasa tugas kuliah dan pekerjaan saya sangat kompleks dan membutuhkan banyak usaha untuk menyelesaikannya dengan baik. Yang kedua adalah tingkat stres mental yang diwakilkan dengan pernyataan tugas kuliah dan pekerjaan yang banyak
menyebabkan saya merasa cemas dan tertekan secara mental. Lalu yang terakhir adalah dimensi tuntutan waktu yang diturunkan menjadi 2 indikator, yakni tingkat tekanan waktu dan durasi waktu dalam menyelesaikan tugas. Untuk indikator tingkat tekanan waktu diwakilkan dengan pernyataan, tekanan waktu yang saya hadapi seringkali membuat saya merasa kewalahan dalam mengatur prioritas. Sedangkan untuk indikator durasi waktu menyelesaikan tugas akan diwakilkan dengan pernyataan, saya merasa sulit untuk menyelesaikan tugas kuliah dalam waktu yang telah ditentukan karena banyaknya kewajiban dalam pekerjaan saya. Seperti itu. Untuk skala merupakan alat atau mekanisme yang membedakan individu berdasarkan perbedaan mereka satu sama lain pada variabel yang menjadi perhatian dalam penelitian ini. Setelah mengembangkan satu atau lebih item skala atau pernyataan, jadi langkah selanjutnya adalah pengukuran, yakni menentukan skala yang memungkinkan untuk menetapkan angka pada atribut dari objek untuk mengukur sikap responden penelitian ini. Jadi untuk mengukur sikap pada responden di proposal ini akan menggunakan skala Likert. Jadi skala Likert ini dirasa cocok digunakan untuk mengukur variabel yang berhubungan dengan sikap, pendapat, dan persepsi terhadap suatu fenomena sosial. Jadi pada skala di sini kita akan mengukur bagaimana sikap mahasiswa dalam memahami materi dan bagaimana sikap mahasiswa dalam intensitasnya membaca buku untuk memahami suatu materi, seperti itu. Jadi skala Likert ini berkisar antara sangat serius sampai sangat tidak serius, yakni dapat dilihat pada gambar. Untuk skala Likert ini diukur menggunakan 5 poin. Poin pertama atau skor pertama yakni STS atau sangat tidak setuju. Lalu skor yang kedua yang diwakilkan dengan TS atau tidak setuju. Yang ketiga adalah N atau netral. Skor keempat adalah setuju atau S, dan skor yang terakhir adalah sangat setuju atau SS yang bernilai 5. Seperti itu. Baik, apabila skala telah ditentukan, yakni menggunakan skala Likert, dan pernyataan kuesioner juga telah dibuat, maka pernyataan kuesioner itu setelah diuji mungkin kepada sampel kecil atau yang biasa kita sebut dengan pilot test, selanjutnya kita akan melakukan uji instrumen. Uji instrumen ini terdiri dari 2 uji, yakni uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini merujuk pada sejauh mana suatu instrumen atau alat ukur mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi dalam penelitian, instrumen dapat dikatakan valid apabila dapat mengukur konstruk atau variabel yang dimiliki dengan tepat dan akurat. Jadi uji validitas ini sangat penting karena tanpa validitas yang baik, maka hasil pengukuran bisa jadi tidak menggambarkan fenomena yang ingin diteliti. Jadi pada uji validitas ini kita akan menguji 2 uji, yakni convergent validity dan discriminant validity. Untuk convergent validity yakni model pengukuran dengan refleksi indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antara item atau skor komponen skor dengan konstruk skor yang dihitung dengan PLS. Jadi pengukuran daripada refleksif individual ini dikatakan tinggi apabila berkorelasi lebih dari 0,7 dengan konstruk yang ingin diukur. Akan tetapi untuk penelitian tahap awal, pengembangan skala pengukuran adalah nilai loadingnya antara 0,4 sampai dengan 0,6. Jadi apabila nilai loadingnya di antara itu, maka dianggap cukup atau dianggap valid secara convergent validity-nya. Yang kedua adalah discriminant validity, yakni model pengukuran dengan refleksi indikator yang dinilai berdasarkan cross-loading pengukuran dengan konstruk. Jadi apabila suatu korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal ini menggambarkan bahwa konstruk lain memproyeksikan ukuran pada blok mereka lebih baik daripada pada blok lainnya. Jadi metode ini, discriminant validity ini, untuk menilai perbandingan antara nilai square root of average variance extract atau AV setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya. Jadi untuk membaca discriminant validity ini kita dapat melihat pada kolom AV-nya, yakni angkanya harus lebih besar dari 0,5. Yang kedua adalah uji reliability atau reliabilitas. Jadi
Reliability ini merujuk pada konsistensi dan stabilitas hasil yang diperoleh dari instrumen. Jadi untuk selanjutnya adalah uji reliability atau uji reliabilitas. Jadi reliability ini merujuk pada konsistensi dan stabilitas hasil yang diperoleh dari instrumen pengukuran. Artinya, instrumen penelitian ini dikatakan reliable jika memberikan hasil yang konsisten saat digunakan berulang-ulang kali dalam kondisi yang serupa. Jadi, reliabilitas ini mengukur sejauh mana suatu instrumen menghasilkan data yang dapat diulang dengan hasil yang serupa, baik dalam waktu yang berbeda atau pada sampel yang berbeda. Jadi, uji reliabilitas ini dapat ditentukan dengan dua cara, yakni composite reliability atau uji reliabilitas komposit dan Cron's-Betz alpha. Jadi, composite reliability ini adalah ukuran konstruk yang dievaluasi dengan dua macam ukuran, yakni internal konsistensi dan Cron's-Betz alpha. Jadi karakteristik dari uji reliabilitas ini adalah nilai composite reliability-nya lebih besar dari 0,6 dan nilai Cron's-Betz alpha-nya itu harus di atas 0,7. Jadi apabila telah memenuhi karakteristik tersebut, kuesioner yang digunakan dianggap reliable. Jadi bisa digunakan untuk uji selanjutnya, yakni uji sampel besar. Baik, sekian penjelasan saya mengenai proposal peran dari hubungan antara intensitas baca buku dan pemahaman materi yang dimediasi oleh variabel kejenuhan dan dimoderasi oleh variabel workload. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menontonnya. Sekian dari saya, terima kasih.